Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam hubungan akrab dan komunikasi nonverbal. Sebelum memulai video ini, jangan lupa ya teman-teman tetap melaksanakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, teman-teman sudah sering mendengar kata komunikasi kan? Komunikasi itu seperti urat nadi dalam manusia yang dilakukan secara terus-menerus sampai manusia meninggal gitu. Apa sih komunikasi itu? Pada hakikatnya, komunikasi merupakan suatu kegiatan atau proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP menggelar razia di sejumlah pintu keluar kota Serang, Banten. Razia digelar untuk mencegah massa pendukung Habib Rizik Syihab yang akan datang ke Istana Negara untuk menggelar unjuk rasa hari ini. Soto Pak, plasma darah ini bukan untuk orang yang nggak kena. Plasma darah ini untuk mengurangi gejala yang udah berat. Oh, tapi setelah sembuh itu kita kebal nggak? Apa namanya? Kalau dikasih plasma darah kita jadi kebal nggak? Bukan kebal, tapi lebih terbiasa. Jadi ibaratnya beda tentaranya Pak. Oh, lebih terbiasa berarti kebal dong? Gini, Seberat apapun kita akan lewatin itu, kita akan terjang itu. Oke, secara ini sangat-sangat general ya. Aku pengen menjadi manusia yang bisa menebar kebermanfaatan dan nilai-nilai Islam. Pada hubungan akrab seperti teman sebaya ataupun orang tua kepada anaknya sering ditandai dengan keramah tamahan, kasih sayang, tanggung jawab, dan juga feedback yang cepat. Ya udah lanjut. Makasih Bill, Run. Gua akan ngasih giveaway vaksin. wah gila giveaway vaksin lah, semua orang seneng. Kita punya impian pergi haji bareng bertiga, terus setelah lulus SMA, pelan-pelan kita lupa sama cita-cita kita. Kamu sibuk dengan usahamu, Runa sibuk dengan desain-desainnya, dan aku sibuk jadi novelis introvert yang cuman ngehubungin sahabat-sahabatnya kalau pas lebaran doang. Kemudian ada jenis-jenis hubungan akrab. Yang pertama, platonic relationship, yaitu di mana para mitra ini tidak tertarik secara seksual kepada yang lainnya. Contohnya seperti apa? Seperti seorang perempuan kepada seorang perempuan yang mungkin sahabat atau temannya itu tidak tertarik secara seksual. Lagian Aruna juga lagi ta'aruf, siap-siap mau nikah. Masya Allah, serius Run? Kemudian yang kedua ada romantic relationship. Nah, romantic relationship ini adalah kebalikan dari si platonic relationship, di mana para mitra ini bertindak dengan ketertarikan secara seksual. Contohnya seperti suami istri, kemudian mungkin pacar, ataupun teman dekat lawan jenis. Ya, walaupun mereka nggak mengakui ya, ada rasa rindu pada tanah suci. Video kemarin, jadi di video aku ada kenapa aku milih Dena, dan di Instagram Dena juga upload kenapa Dena milih aku. Dan kita dipertemukan dengan satu kesimpulan bahwa kita tuh saling memilih karena kesamaan visi yang sama. Begitu juga penggolongan komunikasi menurut gender kita gitu. Ada perempuan dan juga laki-laki. Apakah berbeda? Tentunya berbeda. Apa yang dibicarakan atau dikomunikasikan oleh kaum pria dalam satu golongan mungkin berbeda dengan apa yang wanita bicarakan. Itu contohnya. Jadi, Nisa ngajak kumpul kita bertiga di sini hari ini buat apa? Aku mau ajak kalian berdua untuk sekali lagi mengejar cita-cita kita dulu. Pergi haji sama-sama. Kemarin kan? Oh ya Om Deddy itu intel KPK.
Wes. Oh, salah ya? Oh, tuh isu. Nanti tidak ada yang mau diundang lagi dong. Ya, tempat klarifikasi. Jangan ya. dong. Ini saya pakai masker ya. Kenapa sih lu jadi pakai maskeran mulu? Waktu itu kagak perasaan? Saya BA-nya Satgas. Adanya komunikasi dalam hubungan akrab ini tentunya sangat penting bagi kita menjaga tali silaturahim, kemudian memperpanjang umur, serta menjaga hubungan untuk tetap akrab. Dan tentunya ketika banyak relasi di antara kita semua akan banyak rezeki yang muncul. Jadi jaga hubungan kalian untuk tetap akrab dengan komunikasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, komunikasi seperti urat nadi manusia, di mana akan terus dilakukan secara berulang-ulang kali sampai manusia itu tidak ada. Beberapa jenis komunikasi yang saya akan jelaskan mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang disampaikan secara langsung oleh komunikator kepada komunikan, maupun dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Komunikasi verbal ini menempati porsi yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, dalam penyampaian ide, kemudian pendapat, saran, serta opini-opini lainnya lebih mudah disampaikan secara verbal. Salah satu titik razia dilakukan oleh petugas adalah di pintu tol Serang Timur. Satu persatu kendaraan yang diduga membawa massa pendukung Rizik Syihab yang akan datang ke Jakarta diberhentikan oleh petugas. Kemudian komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang sering dilakukan menggunakan mimik wajah, kemudian bahasa tubuh, dan kode-kode lainnya. Komunikasi nonverbal ini sering terjadi baik secara langsung ataupun face to face kepada kita yang memang memiliki hubungan akrab dengan lawan bicara kita. Sampai suatu ketika, Nis, kamu keterima? hah, seriusan mas? Iya nih, di BPKH. Alhamdulillah. Karena komunikasi nonverbal sendiri merupakan komunikasi yang lebih menekankan kepada mimik wajah, kemudian bahasa tubuh, dan gestur-gestur yang kita lakukan ketika bicara. Pembicaraan kita, diskusi kita dari video kemarin. Jadi di video aku ada kenapa aku milih Dena. Jadi beneran kamu bakal nikah? Insya Allah. Komunikasi verbal dan nonverbal pada hakikatnya saling melengkapi dan saling terkait. Komunikasi nonverbal lebih sering digunakan atau lebih sering kita gunakan secara tidak langsung karena tidak kita kontrol oleh otak kita, muncul secara spontan. Lebih sering muncul atau lebih sering terjadi apabila kita sudah merencanakan atau sudah terjadi perencanaan terhadap apa yang kita mau ungkapkan. Jadi, komunikasi nonverbal lebih sering terjadi kepada orang-orang yang memang sudah memiliki hubungan akrab dengan lawan bicaranya, karena lebih mudah dikenali atau lebih mudah dalam penafsiran pesan ataupun informasi. Seperti itu video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.